Masya Allah masih bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari on Net TV Sosial TV masa kini. Nah, kalau begitu kita lanjutkan lagi tausiahnya bersama Ustadz Dandi. Ya, Ustadz Dandi, Ustadz milenial kita, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi, sudah sejauh mana? Ini di poin pertama ya? Ya, baru di ya, poin pertama. Syukran, silakan. Oke, poin pertama tadi kita lanjutkan. Poin pertama tadi nasyrul hidayah, kembali kami ulang, itu menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan, amalan maupun qudwatan atau keteladanan. Jadi sebagai umat Islam, sebagai dai khususnya wajib hukumnya kita untuk menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan yaitu bagaimana kita menyampaikan agama ini dengan baik kepada pendengar, karena bisa jadi dengan lisan-lisan yang selalu berkata baik justru akan menyentuh hati yang mendengarkannya sehingga Allah berikan hidayah. Karena tugas memberikan hidayah sebenarnya bukan kita. Tugas kita hanya menyebarluaskan hidayah Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, sisanya kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, jangan paksa orang untuk mengikuti kita. Oh iya, betul, jangan dipaksa orang untuk mengikuti kita, karena jangan dipaksa login ya. Ya, jangan dipaksa, karena sebenarnya berdakwah juga dengan lisan ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kita menyampaikan itu dengan baik, kita sembari juga berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa menyentuh hati, karena ada ganjaran sebenarnya. Ketika Allah berikan hidayah itu karena kita, itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Jadi satu orang yang hijrah karena kita, itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Itu salah satu ganjaran yang mungkin kami sampaikan supaya menjadi semangat juga. Kemudian yang kedua dengan amalan. Bisa jadi dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, orang melihat amalan itu, kemudian ketika kita melakukan amalan itu, kemudian orang lihat dampak yang akhirnya ada pada diri kita karena melakukan amalan itu, akhirnya orang yang melihat itu, Allah sentuh hatinya, Allah berikan hidayah. Maka apa istilahnya, jangan terlalu takut untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi karena kan juga ada orang pada akhirnya juga ketika berdakwah merasa malu, merasa ragu, merasa takut karena ini biasanya orang seperti itu kadang memikirkan di sisi lain bahwa ketika saya melakukan ini keterima nggak sih? Ini orang alergi nggak sih? Ini menjauh nggak sih orang-orang sama saya? Ini saya terkucilkan nggak sih? Ini sepertinya seperti menganggap dirinya bahwa kembali ke menjadi orang yang asing gitu. Ya, seperti benar. Itu Ustadz ya. Benar nggak sih Ustadz ya? Ya benar. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ada juga orang yang melakukan amalan takut terang-terangan karena takut dikatai so alim, so ini dan sebagainya. Saya sampaikan kepada pemirsa yang ada di luar sana, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Tidak perlu khawatir. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi kami itu ketika pembenci kita pikirkan itu rasanya kayak satu saja pembenci itu kalau kita pikirkan seperti ribuan pembenci. Padahal sebenarnya kalau kita mau sadar itu hanya satu pembenci. Haters. Padahal ada banyak orang yang suka dengan kita, banyak orang yang mencintai kita di luar sana. Nah, masa karena satu pembenci yang kita pikirkan, yang akhirnya kita pusing, berpikir apa dan sebagainya, kenapa begini, kenapa begitu, akhirnya kita juga berputus asa karena pembenci itu, ya itulah akibat dari tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, itu hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Maka dengan itulah kita juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang kita kerjakan. Kemudian tadi dengan lisan, kemudian dengan amalan, kemudian dengan keteladanan. Nah, dengan akhlak. Akhlak ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhlak yang paling sempurna itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi sudah ada dalam diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya. Jadi kenapa menyebarluaskan hidayah Allah dengan keteladanan? Karena dengan keteladanan ini biasanya ada orang yang melihat akhlak umat Islam yang
akhlak Nabi Muhammad SAW yang melekat pada diri kita. Bahkan orang yang di luar Islam ketika melihat akhlak itu justru tersentuh hatinya, akhirnya login. Iya, betul betul. betul. Akhirnya Ini login. banyak terjadi Ustaz di luar Jadi sana, banyak ya, banget. ya, jadi tidak serta-merta juga lisan itu bisa sempurna dengan amalnya sempurna, tapi ada juga dengan akhlak tanpa harus mengajak, tapi hanya memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik, sopan, santun, terus menyampaikan bahwa inilah sebenarnya akhlak Islam. Tidak seperti apa yang dituduhkan kepada umat hari ini. Betul. Begitu. Jadi keteladanan ini harus juga umat Islam itu harus jangan takut untuk melihatkan akhlak itu. Mulai dari yang paling sederhana juga dengan cara berpakaian, cara bertutur kata. Itu saja itu sudah lebih daripada cukup untuk menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang pada akhirnya menerima itu semua karena kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada umat ini. Iya, sebetulnya kalau kita menjelaskan tentang keteladanan, Ustaz, alhamdulillah syukurnya hari ini ya peranan teknologi ini sangat membantu karena sudah banyak banget sekarang ya, banyak sekali influencer-influencer ya yang menyebarkan dakwah seperti itu lewat sosial media mereka, dan ini menjadi role model, inspirator ya, inspirasi bagi umat-umat muslim yang lain, terutama generasi-generasi Z yang sekarang lagi mencari jati diri. Itu mereka rata-rata sekarang giat dakwanya ini lewat sosial media seperti itu, dan alhamdulillah ternyata ini sangat bermanfaat. Jadi seperti tadi yang dibahas bahwa keteladanan ini bisa juga diawali dari hal-hal atau aspek-aspek yang lain seperti menggunakan sosial media, Ustaz ya. Seperti itu, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, dilanjutkan lagi. Ya, benar. Jadi menyebarluaskan hidayah Allah itu, apalagi dengan, kan Islam itu juga sebenarnya tidak kaku. Tidak kaku dengan perkembangan teknologi. Jadi segala sesuatu komponen yang bisa kita pakai untuk menyebarluaskan hidayah Allah ini, maka gunakan itu. Ini juga salah satu bentuk dakwah terang-terangan. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW dari dakwatul afrad, dakwah secara door to door, sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika Islam ini sudah menyebar, maka Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Jadi sosial media ini juga adalah salah satu alat untuk kita berdakwah secara terang-terangan. Nah, cuman hujannya pasti akan lebih besar karena banyak netizen yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu dan sebagainya. Betul sekali. Nah, ini semakin menarik, Ustaz ya. Kita akan kembali, kita tahan dulu. Usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa yang budiman yang ada di rumah di program Safari Tausiah Pagi Hari.